Selamat berkumpul di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan itu karena anugerah Tuhan. Kalau sampai saat ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini untuk bersekutu, itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita. Mari kita menghadirat Tuhan hari di tempat ini. Apapun pergumulan kita, masalah kita, mari kita bawa di bawah Yesus. Karena hanya Yesus kunci jawaban setiap permasalahan kita. Amin. Sebelum ibadah kita mulai, kita bersatu hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami masih diberi kesehatan, kekuatan, masih diberi nafas kehidupan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk bersekutu Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, kami ada bagaimana kami ada itu bukan waktu dan dagang kami Tuhan. Itu semua karena kasih karunia dari Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingatkan saudara kami yang belum sempat hadir di tempat ini Tuhan. Baik masih yang di tengah perjalanan, baik mereka yang sakit Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan kasih-Mu tetap menangani mereka. Tuhan Yesus, kiranya rahmat-Mu melimpah atas kami semua yang hadir di dalam ibadah ini Tuhan. Karena dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu Tuhan, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi kehidupan ini ya Bapa. Berkatilah kami semua Tuhan.
sudah menyembah Engkau, kami sudah mengagungkan nama-Mu Tuhan, kami sudah meninggikan nama-Mu Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami mau menyenangkan hati Tuhan. Urapi setiap hati kami yang hadir di tempat ini. Urapi lidah mulut hamba Tuhan. Biarlah pujian ini boleh menjadi dupa yang harum pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik? Tuhan Yesus sangat baik dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita bunyikan Tuhan Yesus baik. Kasih setia
Di pengaturannya ada. persembahan yang Oh ya. Pak Yanti mungkin Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Katakan aku percaya ada di dalamnya ada keselamatan kita. Oh, haleluya.
Shalom. Selamat pagi semua. Nama saya Vita. Saya baru Yesus masih baru. Karena ini saya alami sendiri, saya dulu pernah sakit tahun 2012. Itu saya divonis sama dokter kanker itu tumor usus, batu ginjal, sama kista kandungan. Terus waktu itu bapak mama saya datang. Saya kan muslim, bapak saya, suami saya dulu itu juga kasih ceramah di masjid ceritanya. Terus saya sakit parah itu tahun 2012, teman saya datang menawarkan untuk mendatangkan pendeta. Mbak Vita, kalau saya lihat ini kan kita sudah habis semua, kok sudah mau mati, kalau datang nangis. Terus saya masih ingat hari itu hari Jumat, waktu itu Jumatan ya, itu suami saya itu berikan bisa buat besok diadakan operasi karena sudah di scan itu hasilnya sudah positif semua di situ penyakitnya, sudah 2 kali. Terus habis asar pendetanya datang doa. Waktu itu masih ingat saya, pendetanya namanya pendeta Tur dari Tiberias. Saya didoakan sama beliau, Bu mengamini dan meyakini apa yang saya ucapkan. Terus doa, habis doa, terus saya dikasih ini Mbak botol waktu itu, saya nggak tahu apa, saya juga, suami saya juga penceramah di masjid waktu itu, tapi botol teman kantor saya itu Nasrani, yaitu awalnya. Terus habis akhirnya dokternya visit ke saya, lihat kondisi saya kan. Terus dokternya itu sudah lihat, ini besok mau diadakan operasi ya, terus diperiksa perut saya. Itu kok si anakku ya, penyakitnya ini gitu. Saya mau scan ulang, nah, kayak gitu. Perlu scan itu sudah canggih banget, jadi sudah tahu posisinya mau dioperasi tuh gimana, diambil penyakitnya itu lagi udah waktu itu. Akhirnya besoknya nggak jadi operasi, terus di scan ulang. Puji Tuhan, penyakitnya hilang semua. Tapi saya nggak serta-merta waktu itu mengakui bahwa Yesus, masih proses. Karena suami saya kan ceramahnya di masjid. Jadi waktu itu saya juga ada semacam kayak iya apa enggak gitu, kayak saya itu sudah merasakan sendiri mujizatnya Tuhan Yesus ya. Saya sebut, tapi nggak serta-merta saya itu langsung gereja, itu enggak berproses. Waktu tahun 17 itu saya ketemu juga sama teman saya. Fit, kamu tuh ngapain sih, kok gak percaya sama Yesus sudah nyampein hidupmu, kamu kok gak percaya, kayak gitu. Akhirnya tahun 17 itu saya ke gereja pertama kali di Betani Manyar itu. Terus udah besar, karena otomatis kan kita nggak saling mengenal sama jemaatnya. Pada akhirnya saya tetap di sana tapi nggak bisa bertumbuh. Akhirnya saya setelah anak saya yang saya ajak gereja cuma yang kecil, karena yang besar sudah tidak bisa. Yang kecil itu yang waktu itu masih kelas TK, masih bisa ajak gereja. Dek, ayo dek, ikut mama gitu. Terus saya kan setelah tahun 2012 itu kan pisah, karena saya ingin mengenal Tuhan Yesus siapa, pisah sama suami saya itu. Akhirnya anak saya yang kecil saya ajak. Terus tapi yang besar-besar frontal, mama ini kok pindah keyakinan, mama ini jadi orang kafir, murtad gitu semua kan. Sudah dewasa, yang besar-besar itu sudah 20 tahun sama 18 tahun sudah besar, yang kecil masih TK waktu itu. Ya saya bersyukur banget ya, maksudnya masih dikasih katanya dikasih Tuhan kesempatan untuk mengenal beliau. Ya saya berterima kasih banget. Kita kan nggak tahu juga kita matinya kapan gitu loh. Nah itu saya sudah di-extend, diperpanjang usianya. Lalu sudah kurus banget, terus rambutnya sudah habis semua, sudah biru. Terus itu tadi mujizat tadi itu saya sudah merasakan sendiri. Bukan katanya, tapi saya sendiri yang merasakan. Amin. Dan saya
saya sampai sekarang saya berdoa, selalu berdoa. Ketika saya mati juga dalam kondisi iman yang sekarang. Ya Tuhan Yesus. Ya, kalau dengan iman ya, kita percaya dengan iman pasti sembuh. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan dan sambil persembahan pertama dijalankan.
setiap firman-Mu Tuhan yang hari ini Tuhan tertanam, terakar dan berbuah menjadi buah-buah yang manis bagi sesama yang besar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi nama-Mu ini Tuhan dengan keterbatasan hamba, dengan ketidaktahuan hamba Tuhan, untuk mau menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Berkata-kata dari awal sampai selesai Tuhan. Mari saudara yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan Amin. Shalom. Mungkin bagi yang belum mengenal nama saya Grace. Saya biasa pelayanan di GF kita. Apa kabar saudara hari ini? Puji Tuhan. Biarlah bagaimanapun keadaan kita hari ini, sesuai dengan apa yang kita ucapkan, biar Tuhan beri sesuai yang kita ucapkan. Firman Tuhan hari ini saya beri judul Iman Memindahkan Gunung. Amin. Siapa di tempat ini yang sama sekali tidak ada masalah? Angkat tangan. Bisa. Tidak ada ya saudara ya. Pasti semuanya ada masalah ya. Kita hidup tidak pernah lepas dari masalah saudara. Tetapi jangan sampai mengatasi masalah dengan menambah masalah. Itu apa namanya saudara? Pegadaian ya. Mengatasi masalah bukan dengan tanpa masalah, tapi tambah double masalah. Nah saudara, berita-berita yang kita dengar akhir-akhir ini, berita-berita tentang varian virus yang bertambah itu terasa mencekam ya saudara. Banyak sekali virus-virus yang baru dari Omicron, sekarang virus hepatitis C. Semuanya virus-virus yang bertambah dan akan terus bertambah saudara. Bahkan 25 juta ya penduduk Shanghai yang di lockdown total itu ya, sampai mereka kekurangan makanan ya, sampai Cina pun juga resiko di lockdown. Nah kalau seperti ini terus pasti ekonomi kan juga terganggu ya saudara ya. Bahkan terakhir ini yang paling mudah kita ingat apa saudara? Untuk ibu-ibu pasti ingat ya, terakhir saya beli minyak aja 1 liter 27.000 ya. Wow, itu bagi saya aja sudah terasa ya. Mungkin bagi saudara yang lain mungkin tidak, tapi bagi saya sangat terasa ya. Nah saudara, dengan masalah-masalah yang hadir saat ini, keadaan hari tidak semakin mudah tapi semakin sulit ya. Firman Tuhan juga berkata di 2 Timotius 3 ayat 1 bahwa akan datang di akhir zaman masa-masa yang sukar. Dan kita semua akan mendengar berita-berita yang menakutkan, kelaparan, bencana alam, penyakit-penyakit yang mengerikan. Nah, pertanyaannya saudara, bagaimana kita orang Kristen menyikapi masalah itu? Bagaimana kita menjadi orang yang beda dengan orang yang dunia yang selalu berpikir menghadapi semua masalah dengan akal logika. Seringkali kita semua juga pada saat masalah datang, pada saat kita digesek sama teman sekitar pun, kita langsung menjadi marah. Saat kita dikasih penyakit pun, kita langsung takut. Saat kemarin pun ada COVID itu aja banyak sekali, bahkan banyak sekali teman-teman saya pelayan hamba Tuhan pun juga merasakan, langsung khawatir kena krisis ekonomi. Bahkan ada teman saya sharing sama saya pada saat saya mendoakan, dia benar-benar pelayanan aktif mereka, tapi karena sering bertengkar, pasangan ini akhirnya salah satunya selingkuh. Padahal dia pelayanan aktif di gereja sebelum menikah sampai sudah menikah, tapi sang istri diselingkuh dengan sesama sepelayanan. Saat saya mendengar itu, ngeri saudara, ngeri. Sang suami tinggal duduk
di kursi roda, ditinggal sama istrinya dengan selingkuhannya. Anaknya pun juga melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ibunya selingkuh dengan sesama pelayan Tuhan. Nah saudara, pelayan Tuhan, tetapi mereka jatuh di dalam dosa. Mereka tidak takut bahwa upah dosa adalah maut. Saat kita menganut ikut Tuhan, kita sudah tahu bahwa kita dipikul salib. Benar ya saudara? Ikut Tuhan bukan berarti semua hutang kita lunas. Ikut Tuhan janjinya kamu pasti kaya. Itu teologi kemakmuran, itu yang banyak orang dikhotbahkan di gereja lain mungkin ya. Nah, ikut Tuhan berarti menderita. Di 2 Timotius 3 ayat 12 dikatakan bahwa orang ikut Tuhan harus apa saudara? Menderita aniaya. Tetapi saat kita menderita aniaya, banyak orang mengeluh, tapi seharusnya berbahagia. Berbahagia karena menderita aniaya, karena roh kemuliaannya akan dinyatakan di atas kita. Saat saya pun juga menderita aniaya pun, saat awal-awal saya shock. Saat awal-awal saya dianiaya oleh papa kandung saya sendiri, saya shock. Bahkan baju yang ada darinya juga saya buang hari itu juga. Bahkan bos saya bilang, jangan anggap itu papa. Tetapi hari ini Tuhan, saya mengucap syukur, benar-benar saya berbahagia. Dengan saya mengalami proses yang sangat keras, yang mungkin orang lain mungkin akan gila, mungkin orang lain tidak akan kuat, tapi saya kuat di dalam Tuhan. Dan saya bahagia. Dengan saya dilempar dari tempat kelahiran saya bahagia bisa berdiri di mimbar ini. Saya yang penakut, saya yang tidak bisa berbicara, saya yang gemetar kalau berdiri di mimbar. Tetapi Tuhan pakai saya hari ini. Karena orang seperti tangga saya bekerja di kantoran tidak akan cocok berdiri di mimbar seperti ini. Beda sama suami saya yang sales, yang suaranya besar, menggelegar, pasti cocok kalau ngomong di mimbar semua orang bisa mendengar. Tetapi saya background apa? Kerja di kantoran, ngurus perizinan, nggak ada sama sekali background jadi berdiri di mimbar ini. Tapi itulah proses Tuhan. Berbahagialah jika saat ini saudara menderita bahkan sampai dianiaya. Pertanyaan satu lagi, apakah kita sampai hari ini memiliki iman yang benar-benar kuat di dalam Tuhan untuk menghadapi semua masalah yang terjadi akhir-akhir ini? Nah saudara, itu yang kita pelajari siang hari ini. Kita buka kebenarannya di Matius 17 ayat 20 saudara. Kita baca bersama. Saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin. Nah saudara, menurut ayat ini, mungkin iman sebesar biji sesawi kok dapat yang menyuruh gunung itu pindah? Kok iman yang kecil dapat menyuruh gunung itu pindah? Kalau kita lihat sekilas dari ayat ini sepertinya tidak masuk akal. Tapi kita jangan melihat arti dari ayat ini secara literal. Kita lihat ayat ini, apa maksud Tuhan terhadap ayat ini? Kenapa Tuhan memakai kata kiasan di dalam ayat ini? Ada 3 poin sederhana yang akan kita pelajari bersama siang hari ini. Bagaimana iman kita bisa kuat di dalam Tuhan untuk memindahkan gunung. Poin yang pertama,
bahwa iman kita itu harus kuat dan percaya bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kita belajar satu persatu apa itu iman. Iman kalau kita lihat dari kata aslinya pistis, itu memiliki arti mempercayakan diri, menggantungkan diri kepada siapa yang kita punyai. Jadi iman, saat kita beriman, kita menggantungkan hidup kita secara total kepada Allah. Di Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jangan sampai kita menunggu melihat baru kita percaya seperti Thomas. Iman meyakini apa yang tidak kita lihat. Nah, apa itu biji sesawi? Pak Tukin bisa beri saya bantu penjelasan apa itu biji sesawi, tahukah? Oh, puji Tuhan, lagi ngerti ya. Biji sesawi itu kalau kita telusuri dari bahasa aslinya itu sinapi ya. Memang itu suatu nama tanaman yang ada di negara-negara Oriental yang berasal dari biji yang sangat-sangat kecil, tapi akhirnya bisa tumbuh menjadi pohon yang tinggi, pohon yang besar sampai ketinggian 15 meter. Nah, saudara, ukurannya sangat kecil, bahkan lebih kecil dari biji wicin. Tapi kenapa ukuran seperti ini kalau dipakai Tuhan untuk memindahkan gunung? Kata kiasannya apa artinya? Apa artinya, saudara? Yang Tuhan mau tekankan di sini bukan soal ukuran iman kita, bukan tentang besar kecilnya iman kita. Meskipun iman kita yang kecil itu tidak menentukan besar kecilnya yang kita dapat. Meskipun iman kita sekecil biji sesawi pun, tetapi jika kita percaya dan mengandalkan Tuhan, maka iman itu bisa bertumbuh dan bertumbuh terus. Amin. Tinggal pertanyaannya, apakah kita percaya? Apakah kita sampai saat ini benar-benar percaya dan tidak merasakan khawatir jika permasalahan datang di dalam hidup saudara? Di Matius 17 yang awal-awal diceritakan bahwa ada seorang bapak yang datang kepada Tuhan Yesus. Dia minta tolong anaknya sakit ayan. Sakit ayan di sini bukan sakit ayan biasa, tapi kerasukan setan. Dia minta tolong kepada murid-murid Tuhan Yesus, tapi murid-murid Tuhan Yesus itu tidak bisa menyembuhkan. Akhirnya dia minta kepada Tuhan Yesus, dan seketika itu juga setan itu keluar dari tubuh anak itu. Dan seketika itu juga anak itu sembuh. Nah, pertanyaannya, kenapa murid-murid Tuhan Yesus tidak bisa menyembuhkan? Karena kurang percaya. Jadi saudara, sebenarnya Tuhan tuh sudah menjanjikan bahwa semua masalah kita pasti Tuhan selesaikan. Tetapi pertanyaannya, kenapa kok kita kadang tidak bisa terselesaikan dari semua masalah? Kenapa kok kita sampai saat ini masih banyak-banyak masalah? Karena terkadang iblis memakai celah di dalam diri kita. Saat kita khawatir, saat kita cemas, maka akhirnya Tuhan tidak bisa mengenapi apa yang Dia janjikan. Karena kita kurang percaya bahwa Allah sanggup melakukan perkara yang dahsyat dalam kehidupan kita. Jadi, kalau iman kita mau bertumbuh, kalau iman kita mau memindahkan gunung, maka poin nomor 1, kita harus disiplin rohani. Bahwa kita harus sering menyediakan waktu untuk Tuhan. Kita harus sering berdoa. Kita harus menyediakan saat teduh untuk Tuhan. Dan puji Tuhan kalau kita bisa doa puasa. Karena di Matius 17 ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jenis ini apa, saudara? Setan. Jika orang kerasukan setan, maka dengan doa puasa kita bisa usir itu.
dengan iman. Tetapi jika saudara saat ini tidak rindu sama sekali, tidak mau baca firman, nanti aja. Apalagi kalau lagi filmnya bagus, nanti saja. Apalagi kalau saat kehidupan kita masih berkelebihan, nanti saja. Firman itu ada artinya. Tutup aja, lebih enak lihat isinya. Medsos, Facebook, TikTok kan enak. Gak mungkin menyediakan waktu untuk Tuhan. Tetapi saat saudara tiba-tiba diberi masalah, jika saudara tiba-tiba diberi penyakit seperti teman saya, mungkin sudah terlambat saat itu kita untuk menyediakan waktu untuk Tuhan. Saya senang sekali saudara bisa doa puasa. Kena apa? Wujud dari doa selama ini, tangisan saya, bukti adalah suami saya. Saat dia bisa berdiri di mimbar, saya terharu menangis tanpa setahu dia. Tuhan memanggil, menyelamatkan dia. Dulunya dari seberang yang keras seperti itu, bisa berdiri di mimbar, bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya terharu. Memang saat ini sepertinya tangisan-tangisan saudara belum Tuhan jawab. Mungkin saat ini doa-doa saudara belum Tuhan jawab. Tetapi jangan pernah berhenti untuk meminta kepada Tuhan. Saya merasakan firman ini hidup saudara. Mungkin saudara yang belum pernah rindu atau baca firman-Nya, ini seperti biasa, baca sekilas saja udah ngantuk tutup. Tetapi saat saya merasakan firman ini hidup, saat Tuhan merubah suami saya dari yang tidak mau disuruh baca Alkitab, akhirnya rindu baca Alkitab sendiri. Dari dia yang tidak mau belajar, dia mau baca sendiri. Itulah kuasa doa. Yang kedua, iman harus kita jadikan dasar dari segala aspek kehidupan kita. Bagaimana kita dengan segala kerendahan hati, kita menaruh semua hidup kita di bawah kuasa kendali Tuhan. 1-2 langkah kita minta penyertaan Tuhan. Setiap hari kita harus berdoa, minta Tuhan pimpin langkah kita. Jadi saudara, iman bukan mempercayai apa yang kita inginkan terjadi. Iman bukan mempercayai apa yang kita butuhkan itu kita suruh terjadi, tapi iman itu mempercayai apa yang Tuhan janjikan digenapi di dalam kehidupan saudara. Jangan pernah minta Tuhan mengerjakan segala sesuatu sesuai apa yang kita inginkan, jangan. Tetapi serahkan semuanya secara total kepada Tuhan. Segala perkara-perkara dahsyat terjadi dalam kehidupan saudara bisa terjadi jika Allah menyatakan itulah kehendaknya. Tetapi jika Allah bilang belum, maka belum terjadi. Jadi saudara, saat kita benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, saat kita percaya Tuhan mampu melakukan perkara dahsyat di dalam kehidupan kita, saat kita tidak memakai akal logika kita biarkan Tuhan atur hidup kita, maka kita akan jadi pemenang di dalam Tuhan. Yang kedua saudara, selalu mengucapkan perkataan iman. Setiap dari kita pasti punya mulut. Mulut ini digunakan untuk berbicara dan mengeluarkan perkataan. 90% dari kehidupan kita dikendalikan oleh perkataan kita. Tetapi apakah kita selama ini sudah mengeluarkan perkataan-perkataan iman? Apakah selama ini kita sudah mengeluarkan perkataan-perkataan yang dahsyat di dalam Tuhan? Kalau kita tidak mendekatkan diri, kita tidak baca itu firman, maka perkataan kita tidak akan ada kuasanya. Kita buka di Yosua 1 ayat 8.
Yosua 1 ayat 8. Kita baca firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, saudara, kata renungkan ini, kalau kita lihat dari bahasa aslinya itu Hagar, itu berarti kita berkata-kata sendiri sambil bergumam. Saudara tahu bergumam kan ya, berkata-kata sendiri. Saat kita renungkan firman ini siang dan malam, maka kasih karunia akan berlimpah di dalam kehidupan kita. Amen. Karena Alkitab itu merupakan Injil kasih karunia. Dapat saudara baca di Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Bahwa kasih karunia itu akan berlimpah di dalam kehidupan saudara. Kasih karunia itu dijanjikan oleh Tuhan di 2 Petrus 1 ayat 2. Tetapi kalau saudara tidak pernah merenungkan firman Tuhan, sekali lagi, kasih karunia belum saudara terima, karena saudara belum taat tunduk akan firman Tuhan. Kasih karunia mencakup jaminan keselamatan hidup kekal di surga, berkat kelimpahan pembebasan kita dari kutuk kuasa-kuasa mujizat. Tetapi saat saudara belum merenungkan firman ini, maka kasih karunia Tuhan, kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Saya kasih contoh, saudara. Saat saya di kantor, pelayanan kan bukan di gereja aja, keseharian kita. Saat saya di kantor, saya sering berdoa. Karena kalau kadang pabrik sepi, tidak ada kiriman, saya kasihan sama sopir. Dia juga borongan. Saat saya berdoa, saya berkata dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus, sebentar lagi pasti ada PT Alnek ambil. Teman saya yang Isa bilang, nggak mungkin mbak, orang tadi aja udah saya lobby, udah telepon, nggak ada ngambil. Tetapi 10 menit kemudian Tuhan nyatakan. Teman saya yang dari seberang mengatakan, iya, doa Mbak Grace dijawab. Langsung PT Alnek itu telepon. Amen. Berarti saat kita memperkatakan dengan iman, maka Tuhan akan beri. Tetapi kalau saudara tidak pernah menyempatkan waktu untuk baca firman, maka perkataan kita akan seperti tidak ada kuasanya. Lalu bagaimana Tuhan menggenapi janjinya dalam kehidupan saudara? Kalau kita menyenangkan Tuhan aja, kita tidak mau. Saat suami saya bilang, "Mah, sepi, Mah." Kalau saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini meskipun yang lainnya sepi, tapi kamu hari ini dapat orderan. Lalu dia telepon, puji Tuhan, dia dikasih orderan. Jadi bagaimana kita mengucapkan perkataan-perkataan iman? Bahkan bos saya aja, saya kerja di perizinan. Kalau kita tidak ada dekat sama Tuhan, maka kita akan dipersulit pekerjaan kita pun. Contohnya kalau kita bangun pagi aja, awal-awal dulu saya belum baca di firman, saya belum merindu mendekat kepada Tuhan. Bangun tidur langsung saya bilang, malas hari ini pekerjaan banyak. Tetapi saat saya benar-benar menjadi pelaku firman, saat saya kerja di perizinan, Tuhan kasih mujizat. Semua izin-izin yang saya lakukan selama ini, yang saya ajukan, semuanya Tuhan buat berhasil. Bahkan izin pencucian drum pun yang katanya di luar sangat-sangat sulit, karena di Indonesia ini cuma ada 4 pabrik yang mampu mengajukan izin pencucian drum. Tetapi Tuhan nyatakan
Bahkan bos saya bilang, Grace kamu sakti. Tidak, oh saya tidak sakti. Tuhan saja yang bekerja di saya. Ya. Saya cuma biasa, pegawai biasa. Nah, bagaimana orang luar melihat saudara, perkataan saudara menjadi berkat. Itu perkataan iman. Bagaimana iman kita bisa bertumbuh kalau perkataan saudara cuma biasa-biasa saja. Beribadah di gereja minggu, setelah itu Tuhan tidak pernah menyediakan waktu untuk Tuhan. Dan saudara, mari mulai sekarang kita benar-benar menyediakan waktu untuk Tuhan, supaya perkataan-perkataan yang kita keluarkan dari mulut kita itu dahsyat kuasanya. Amen. Supaya setiap perkataan-perkataan kita pun menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar kita. Biar orang yang ada di seberang sana melihat betapa Tuhan biasa di dalam kehidupan Ya. kita. Poin yang terakhir, jaga hati. Kita baca di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, saudara, kenapa kita harus menjaga hati? Kenapa menjaga hati begitu penting dalam iman Kristenan? Hati itu ada di dalam diri kita. Hati menyimpan segala sesuatu yang kita lakukan. Hati menyimpan segala sesuatu yang kita pikirkan, yang akan kita katakan. Itu semuanya dari hati. Jadi apapun yang di dalam hati kita, itulah yang diinginkan, dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan. Dan kenapa kita harus menjaga dari kewaspadaan? Karena dari hati kita, dari hati manusia, itu sering sekali timbul keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Keinginan-keinginan yang akhirnya jatuh dalam dosa. Upah dosa maut. Maka penting sekali kita jaga hati. Jika hati saudara bersih, maka bersih pula pikiran saudara. Jika pikiran saudara bersih, maka bersih pula perkataan saudara. Amen. Jika perkataan saudara bersih, maka perbuatan saudara pun juga akan bersih. Amen. Jika kita keseharian kita memilih teman-teman yang tidak kudus, teman-teman yang mungkin, maaf, terkadang bisu, teman-teman yang suka merasani, maka akhirnya kita juga ikut merasani. Kita juga tanpa sadar ikut bisu. Tetapi kalau kita memilih teman-teman yang kudus, maka setiap perkataan yang keluar dari mulut kita adalah firman. Maka jagalah hati. Tuhan melihat hati. Walaupun saudara sepertinya benar-benar rohani saat hari Minggu, tetapi di luar itu, di luar gereja, saudara tidak menjaga hati, saudara tidak menjaga perbuatan saudara, maka Tuhan tidak akan mengenalkan janjinya di dalam kehidupan saudara. Tuhan tidak akan melakukan perkara-perkara dahsyat di dalam kehidupan saudara. Saat hati saudara kotor, maka semua perbuatan kita pun juga akan jatuh di dalam dosa. Mengucap syukur. Kita baca firman-Nya di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bisa bantu saya 1 Tesalonika 5 ayat 18. Pak Majelis? Ada ya? Pak Penatua mungkin? Tidak.
1 Tesalonika 5 ayat 18. 5 ayat 18 sampai 19. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan. Terima kasih Pak. Nah saudara, kenapa kita harus selalu mengucap syukur? Ucapan syukur merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan berkristenan. Ucapan syukur atau Eukaristio itu merupakan bukti bahwa kita benar-benar mengasihi Allah. Bukti bahwa kita pribadi yang mensyukuri semua yang Tuhan boleh sediakan di dalam kehidupan kita. Amin. Ucapan syukur adalah bukti bahwa kita benar-benar menyerahkan semuanya ke dalam Tuhan, semua masalah kita ke dalam Tuhan. Kita mau dibentuk, kita mau diproses. Ucapan syukur benar-benar kita harus bisa melakukannya. Kadang seperti kalau saya menyuruh teman saya untuk mengucap syukur saat dia ada masalah, pasti teman saya bilang, enak sekali kamu sudah mengucap syukur, kamu nggak pernah ada di posisi saya, kamu belum pernah ditipu. Ucapan syukur memang teori gampang, tapi prakteknya susah. Kadang orang di mulut aja bilang ucap syukur, tapi dalam hatinya tidak benar-benar mengucap syukur. Saat saudara berkelebihan berkat, mudah memang kita untuk mengucap syukur. Tetapi saat saudara dalam kesesatan, saat pasangan mungkin menyakiti kita, saat orang-orang terdekat menyakiti kita, saat kita ada beban masalah yang berat pun, kita disakiti, difitnah teman-teman kita, apakah kita bisa mengucap syukur? Nah saudara, kita harus benar-benar bisa mengucap syukur. Apakah di tempat ini, saya tanya yang bapak-bapak itu, apakah bapak-bapak pernah mengucap syukur sama istri? Coba saya tanya Pak Jimsi deh ya. Sering. Oh sering ya Pak? Puji Tuhan. Selalu. Selalu. Iya Ibu. Apakah ibu-ibu juga pernah mengucap syukur sama pasangannya? Amin. Saya tanya Ibu pernah tua mungkin? Mungkin malas ya Bu ya. Apalagi kalau belanjanya kurang atau kita dicerewetin terus kayak suamiku ya. Nggak bisa ya. Kita pasti susah mengucap syukur. Nah saudara, coba sekarang saya mau lihat, mungkin hari ini yang bawa pasangan bisa tolak atau hampiri deh. Jauh. Jauh. Nanti di rumah ya Pak ya. Yo pasti. Setiap hari. Setiap hari ya. Nah saudara, kenapa kita harus mengucap syukur? Kita sudah diselamatkan. Kita sudah menerima anugerah keselamatan cuma-cuma. Dosa kita ditebus di atas kayu salib. Mari saudara, kita benar-benar mengucap syukur. Mari mulai hari ini, mungkin yang belum menyediakan waktu, kita tidak tahu hari besok apa keadaan kita. Bahkan teman saya dengan tiba-tiba di hari kemarin anaknya meninggal. Apakah bisa mengucap syukur? Mari saudara, siang hari ini kita buka hati untuk lebih dan lebih mendekatkan diri, menyediakan waktu untuk Tuhan. Jika kita mengerjakan bagian kita, menomorsatukan Tuhan di dalam segala hal, maka Tuhan pun juga akan mengerjakan bagiannya dengan caranya ajaib di dalam kehidupan kita. Amin. Mari siang hari ini, saya lihat juga di sini ibu-ibu juga fighter ya, benar-benar fighter umum seperti saya. Mari kita menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan, karena rumah tangga pun juga harus dibangun dengan iman yang kuat. Mari siang hari ini kita benar-benar membuka hati untuk menyediakan waktu untuk Tuhan.
kepada Tuhan, untuk belajar mengucapkan perkataan-perkataan iman, dan untuk selalu mengucap syukur. Keronasnya manusia bukan kehendaknya Tuhan, tetapi kehendaknya Tuhan yang terbaik yang Amin, telah disediakan amin, bagi saudara amin. sekalian di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya Tuhan, pembaikan mengerjakan. Aku